Oke, selamat siang sahabat trader. Jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita telah terhubung sama Mbak Ika ya. Mbak Ika ini Ya, kebetulan dia adalah akun eksekutif dari PT GK Invest ya Mbak ya. Di sini iya betul. saya mewakili dari ini Mbak, sahabat trader ya. Di sini bagaimana sih cara pembukaan akun di GK Invest Mbak Ika? Bisa dijelaskan Mbak Ika? Oh bisa. Kalau cara pembukaan akun di GK Invest ya itu mudah. Hanya dengan melampirkan foto KTP, cover tabungan, NPWP. Nah, itu sudah bisa untuk membuka real account di GK Invest. Sarannya cuma situ saja. Oke Mbak Ika. Terus saya mau nanya Mbak Ika nih. Kalau misalkan Hmm. untuk orang asing kira-kira bisa gak ya untuk buka akun di GK Invest? Kalau orang asing ya, maksudnya Iya, orang dari luar orang negeri. dari luar negeri ya, misalkan dia mau buka akun di Hmm. sana, kebetulan kan misalkan dia sudah menetap di sini kan dia mau trading di tempat Mbak Ika, kira-kira bisa apa enggak nih? Bisa, semuanya bisa, asalkan yang tadi lengkap. Kalau misalnya orang luar negeri, kita kan untuk identitasnya kan menggunakan KTP. Nah, Ya, kalau mereka kan menggunakan paspor ya. oke Nah, betul. itu bisa. Kalau nggak KTP, password, SIM. Nah, 3 itu jadi pilihan. Kalau untuk Oke. rekeningnya, bisa menggunakan rekening dolar, bisa juga menggunakan rekening lokal. Jadi kita ada dua, dua satu bank, tapi dua apa namanya dua pilihan. Mau lokal bisa, mau luar juga bisa. Nah, terus saya mau nanya lagi nih Mbak Ika nih. Saya juga mewakili dari trader ya. Itu cara Ya. withdrawal di GK Invest itu sangat mudah apa gimana Mbak Ika? Cara withdrawalnya Mbak Ika? Nah, oke, kalau untuk withdrawal kita tap plus now, Pak. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kita pengajuan di bawah jam 11 siang nih, Hmm, nah itu langsung masuk hari ini saja. Jadi tap plus now maksimal jam 3 karena kan ada clearing ya. iya, Nah, jika pengajuan WD-nya itu di atas jam 11 siang, itu diprosesnya besok. besok ya. Jadi masuknya juga besok. Betul. Oh, terus ini Mbak Jadi Ika. Kak bahasa gampangnya Hmm, H plus 1 lah. H plus Kalau 1. misalnya heeh. Terus juga banyak juga nih yang memberikan masukan ke saya. Apabila misalkan gini Mbak, kayak dia melakukan suatu trading dalam posisi plotting misalkan ya. Itu kebetulan Mhm, plotting tersebut mengalami ibaratnya itu keuntungan atau profit. Itu kira-kira mhm. bisa di-withdraw apa enggak? Gitu loh. Kalau kita nih lagi transaksi, contoh kita Tapi lagi transaksi lagi posisinya belum plotting. belum di-cut posisi ya, masih plotting ya Mhm, ibaratnya ya. Itu kira-kira bisa di-withdraw ya, apa enggak? bisa. Kita kan melihat dari equity-nya. Nah, equity itu kan dana yang masih bisa dipakai ya. Iya betul. Nah, selagi selagi withdrawal itu tidak melebihi equity, itu tetap kita bisa lakukan, Tapi dengan gitu. resiko juga Mbak Ika ya, takutnya kan misalkan contohnya Iya, gini kan, kita sedang melakukan namanya floating profit ya, tiba-tiba kan harga naik, otomatis kan equity itu kan akan mengalami penambahan ya. Tapi kalau misalkan mhm. besok lagi kan otomatis takutnya equity-nya berkurang itu gimana caranya gitu? Kalau kalau untuk gini, contoh Mhm. di equity ada $500 ya. Iya Nah, contoh dia withdrawal itu jam 2 kan di atas jam 11 otomatis iya, diproses mhm besok mhm kan. mhm Ketika dia sekarang itu floating profit, mhm, nah contoh anggap aja dia floating profit-nya 100, kan dana iya, equity-nya jadi 600 dong. 600 iya betul, Ah, kita pemotongan itu jam 11. jam Ketika 11. besoknya jam 11 kita melakukan pemotongan, tapi equity di bawah 600 itu tidak kita potong. Jadi fail, WD-nya fail. Oh berarti nungguin, posisi dari kondisi market juga ya? Betul. Jadi Oke, kalau misalnya mau WD, yang pertama enakan kalau clear posisi, terus kalau misalnya posisinya masih berjalan, itu jangan melebihi dari equity, karena kan oke. equity itu dana yang masih bisa kita withdrawal. Oke. Terus nih ada juga pertanyaan nih, saya juga mewakili dari sahabat trader yang di luar sana ya mungkin ya. Ini kira-kira Mhm. berapa dana yang dibutuhkan dalam pembukaan akun di GK Invest, Mbak Ika? Bisa dijelaskan, Mbak Ika? Oke, kalau untuk pembukaan akun ya Pak ya, itu Mhm. kalau di GK Invest kita ada paket pelajar. Nah, kalau Mhm. paket pelajar itu minimal 200 sudah bisa ya, Itu $200. maaf nih Mbak Ika, saya potong. Itu Mhm. paket pelajar maksudnya pelajar yang usianya di atas berapa nih kira-kira nih? Apa dengan Kalau misal di bawah umur apa mhm, gimana nih? Misalkan pelajar SMP, apa SMA, biar heeh, ibaratnya sahabat-sahabat trader yang di luar sana terutama untuk bagi para pelajar ya, mengetahui oke. batasan umur dalam melakukan trading gitu loh, Mbak Ika. Mhm. Nah, lebih gampangnya di bawah usia 21, Oh Mas. 21, berarti Betul. seenggak-enggaknya harus memiliki KTP? Betul, KTP Oh, ataupun identitas lain yang 3 saya sebutkan oke tadi oke. ya. Hmm, Nah, itu kan untuk paket pelajar nih yang iya, 200. oke. Nah, kita ada tingkatan-tingkatan. Ketika selesai 200, nah bisa deposit 1.000.
Berarti Nah, untuk pelajar 1.000 itu ada minimal untuk deposit, melakukan deposit? betul. Kalau misalnya sudah tidak usianya nih, contoh Mhm sudah mhm. melebihi 21, nah itu Iya, harus deposit 1.000. 1.000. Kalau di Karena bawah kan yang 21? 200, ya Kalau di bawah 200 sudah bisa, nggak karena bisa? kan kita Oh, memberikan kelonggaran, karena dia kan mungkin lagi kuliah atau lagi apa, kan kita tidak tahu. berarti tergantung batas umuran IBK ya? Heeh, sama Oke oke. tergantung ya finansial mereka bisanya Finansial mereka. berapa. Oke. Betul, kita kan juga ada tingkatan, apa namanya, akun juga semakin tinggi yang depositkan kan semakin banyak profit ya, semakin banyak fasilitas yang dia dapat, pastinya seperti itu kan. Oke. Terus saya mau nanya lagi nih Mbak Ika ya. Itu kan misalkan kita melakukan suatu pembukaan akun di GK Invest, itu pasti kan ada tipe-tipe dari masing-masing akun tersebut. Misalkan akun ada Ya, yang ibaratnya di bawah sekian, 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 itu kira-kira tipe-tipenya berdasarkan apa aja Mbak Ika? Bisa dijelaskan Mbak Ika? oke. Kalau untuk tipenya, kita juga, apa namanya, kita sebenarnya mempermudah nasabah nih, Iya. berapa dana yang mereka punya. Ketika deposit 2.000, 20 juta berarti ya, Iya iya 20 itu juta. adalah akun standar. Jadi akun Mmm, standar itu ada free swap. Jadi tidak dikenakan swap juga. Kita ada 4 akun, 4 tipe mhm, akun. Yang pertama tipe standar, iya, deposit minimalnya 1.000 tadi. 1.000, terus yang kedua adalah tipe akun silver, itu minimal depositnya 2.000, terus akun gold, deposit minimalnya 5.000, platinum 10.000. Nah, jadi nanti di setiap akun itu pasti ada fasilitas yang berbeda gitu. oh, fasilitas yang diberikan oleh GK Invest berbeda-beda berarti ya tergantung masing-masing Betul. tipe akunnya ya? Oke. Semakin banyak dana yang didepositkan kan semakin banyak juga kan fasilitas yang didapat. Oke, betul Mbak Ika. Terus ini Mbak Ika nih, saya juga mau nanya, kalau misalkan kita dalam pembuatan, maksudnya dalam pembuatan akun kan misalnya kita buka akun di GK Invest, otomatis kan Mhm, biasanya kita kan ada istilahnya kita menandatangani yang namanya trading rules ataupun surat perjanjian ya. Nah, yang saya betul. mau tanyakan adalah berapa persen level margin call yang digunakan GK Invest dalam trading forex Mbak Ika? Margin call-nya ya. Ya, margin call. Nah, oke, kita Hmm, ada 2 notifikasi nih. oke. Kita ada margin call sama ada AutoCAD. AutoCAD. Jadi ketika 50% dari total dananya itu Hmm, kena margin margin call. margin call. Jadi kalau margin call kan itu hanya diingatkan transaksinya merah. Jadi belum belum ini ya, belum Ya. ditutup otomatis. Nah, ketika nanti sudah 10% level marginnya, itu akan ditutup otomatis sama GK Oh, Invest, karena berarti kan sudah tidak istilahnya bisa. istilahnya di-cut posisi lah gitulah, IBK ya. Betul, tidak Berarti kalau mencukupi kalau untuk iya, melanjutkan. berarti kalau misalkan, equity-nya telah mencapai 50%, itu posisinya berarti Mhm, masih warning, masih berjalan. peringatan? Iya, masih Oh, berjalan. Ketika nanti sudah AutoCAD dan tidak ada tambah dana, otomatis kan jika kita arahnya berbalik, pasarnya kan kita terus minus kan. iya betul betul Mbak Ika. Ketika minusnya sampai 10%, itu akan di-cut otomatis. Itu apa nggak ada maksudnya gini Mbak Ika, kalau misalkan biasanya kan antara broker A, B, apapun broker C kan biasanya kan mempunyai kebijakan masing-masing ya. Misalkan Mhm, Eee, misalkan nih nasabah baru buka buka akun, tiba-tiba dia melakukan transaksi misalkan melakukan open posisi buy, tiba-tiba harga mengalami penurunan tanpa dia pemasang stop loss dulu ya, sehingga menyentuh mhm, margin menyentuh level margin call. oke. Apabila nasabah tersebut terkena margin call, apakah dari pihak GK Invest itu menghubungi pihak klien atau langsung meng-cut posisi Mbak Ika? Kalau sebenarnya sih otomatis, kita langsung Otomatis? mengkat posisi, betul. Berarti Kita tidak ada yang berhubungan pemberitahuan adalah terlebih dahulu? Berarti tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien? kalau itu tidak, Pak. Kalau Tidak ya? pemberitahuan yang Oh fix ya, itu sales kepada klien. Tapi kalau untuk official-nya, memberikan email kepada klien itu tidak. oh. Ya karena kan ini kan juga sebagai masukan juga bagi sahabat trader yang di luar sana. Kebetulan kalau Mhm, misalkan di GK Invest ini kebetulan dia memakai level marginnya 10% ya BK ya? mhm. Ya jadi Gini kalau aja, Pak, kalau kal mhm, di GK Invest itu ada mhm, fasilitas yang namanya MT4 Booster. Nah, di oke, MT4 Booster itu ada yang namanya Alarm Manager. alarm Nah, manager. alarm manager ini, itu alarmnya akan berbunyi di komputernya dia kalau misalnya marginnya sudah gawat. Oke, Nah, kalau misalnya klien kita menggunakan itu akan ketahuan, Pak. oke Akan oke. diingatkan melalui alarm tersebut. Berarti intinya kalau misalkan, level marginnya sudah mau di bawah 50% otomatis itu nanti akan ada pemberitahuan semacam alarm ya BK ya? Sebagai ibaratnya Betul, sebagai penanda gitu ya? kalau menggunakan fasilitas kita ya, Pak, MT4 Booster ya. Mhm. Nah, terus saya juga mau menanyakan juga nih, Mbak, Kak.
dalam pembukaan akun, biasanya kan akun ada namanya pembukaan akun, misalkan akun forex sama akun indeks ya. Kalau misalkan mungkin Mhm, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan lain ataupun di broker-broker lain, itu antara akun forex sama akun indeks biasanya kan dipisah. Nah, kalau betul. misalkan untuk di GKINP sendiri itu gimana BK? Apakah dipisah, apa digabung BK? Mhm. Nah, kalau untuk di GK Invest seperti itu kita jadi satu, Pak. Oh jadi Jadi satu? satu account, Hmm. betul, satu account itu bisa transaksi forex, indeks, ataupun komoditi. Jadi semuanya sudah gabung, lebih mudah kan ya? Iya. Tapi berarti untuk level Mhm. marginnya juga sama berarti? Berlaku sama? Sama, Sama juga? semuanya Oh, sama. Mhm. Sejauh ini sih hanya beberapa broker yang menggunakan seperti itu. Jadi satu akun kan bisa semuanya. oke. Nah, ada juga kan yang satu akun satu instrumen forex-forex aja, ada begitu kan? Iya, iya. Nah, kita mempermudah para klien biar mereka nggak pusing kebanyakan akun, jadi kita jadi satukan. Oke. Terus saya mau Nanti nanya kan lagi di situ BK. ada simbolnya. Oke. Mhm, Terus saya mau nanya lagi, mengapa klien yang baru yang masih belum bergabung ke GKINVEST harus bergabung ke GKINVEST nih? Kenapa nih Mbak Ika? Kira-kira apa nih? mhm. Apa ya, nah jadi gini, kita ada beberapa fasilitas nih. Contoh, kita ada seminar, Hmm, kita ada webinar. Ketika klien kan pasti mencari tahu broker yang mempunyai edukasi kan. betul betul Mbak Ika. Nah, kita ada seminar yang diadakan setiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Itu by online Betul. apa kita harus datang ke kantornya Mbak Ika? Kalau untuk hari Jumat itu langsung offline, jadi ke Offline. kantor. Oh, Ketika hari Kamis itu berupa webinar, jadi dari luar kota juga bisa kan. Nah, terus kita mempunyai komisi dan spread rendah. Jadi oke. klien kan pasti mencari-cari tahu broker mana yang terbaik kan. Oke, betul Kita betul. broker nomor satu versi XCDX, Hmm. kita komisi paling rendah, spreadnya fix, jadi tidak ada alasan untuk tidak bergabung di GK Invest. Gitu. Karena kan ketika mereka bergabung di GK Invest, BEP-nya kan gampang nih, karena Iya. komisi rendah, komisi spread-nya kecil, nah jadi lebih cepat, lebih menguntungkan mereka pastinya. Nah, saya juga mau nanya lagi nih BK ya. Itu sudah Mhm. berapa lama ya GKINVEST berdirinya dan sudah ada izin dari Bapepti apa belum BK? Oke, mengenai regulasi ya Mas Iya ya. betul mengenai Nah, regulasi. jadi GK Invest ini pertamanya berdiri tahun 2005. 2005 berarti Nah, sekitar 15 tahunan ya, udah berdiri ya. betul. Nah, tapi namanya dulu PT Megah Tama Berjangka. Megatama Berjangka. Oke. Mhm. Ketika tahun 2016 kita diakuisisi. Nah, berubahlah namanya jadi PT Global Capital Investama. Oke. Tapi kita terdaftar di Bapepti itu mulai dari tahun 2005. 2005. Berarti ada Mhm, jadi akuisisi itu tahun 2015. 16, Oh 2016. 2016. 2016. Betul. Oke. Kalau untuk di Bapeptinya kita regulasinya itu dari tahun 2005. Jadi cukup lama kita diawasinya. Nah, terus saya mau bertanya Mbak Mbak Ika ya, kenapa ibaratnya itu untuk trader-trader yang masih mungkin belum tahu untuk broker mana yang harus yang harus untuk dijadikan acuan dalam melakukan pembukaan akun, kenapa harus broker tersebut harus memiliki izin gitu loh Mbak Ika? Kira-kira bisa Mhm, dijelaskan Mbak Ika? Kenapa harus memiliki ok izin gitu loh? Karena banyak di karena luar-luar kan sana yang tidak punya izin Mbak Ika. Alasannya kenapa Mbak Ika? betul. Kan gini Mas, Ya, kita kan kalau misalnya mempunyai uang nih, kita mhm, kan otomatis menyimpan uang yang aman ya, kita betul nggak mau betul. sembarangan tempat. Iya, Nah, ketika kita mempunyai izin, orang mhm, akan percaya, "Oh, ini diawasi sama lembaga ini dan itu," gitu. Ketika nanti ada masalah mengenai dana atau akun dan segala macam, itu mereka bisa lapor ke badan pengawas kita, gitu. Jadi kan itu kalau Bapepti ya misalnya Mbak Ika ya? Bapepti. Ya, Nah, kalau misalnya nih ada klien dia transaksi di broker luar. Nah, mungkin mungkin kan ada nih regulasinya di luar negeri, cuma kan kita tinggal di Indonesia kan. iya, Nah, kantornya broker luar aja di Indonesia tidak ada. Mereka mau lapor kemana? betul betul Mbak Terus Ika. juga regulasinya juga di luar negeri, sedangkan kita di sini, kita mau datang kemana? Kan lebih sulit kan? Iya iya. Nah, kita kantornya jelas, ketika broker lokal yang sudah terdaftar di Bapepti, pasti ada kantornya, karena kan disurvei dulu. Kalau misalnya ada apa-apa jadi gampang, karena ada surat perjanjiannya di real account, gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Ika ya, saya mau nanya nih. Hmm, Selain pembukaan akun, misalkan gini, nasabah ataupun klien baru misalkan sudah melakukan pembukaan akun di PT Global Capital Investama. Nah, mhm. layanan penunjang dalam melakukan transaksi di KIMPES, misalkan apakah di sana ada semacam pembelian robot apa gimana? Kira-kira ada nggak Mbak Ika? Faktor Oh, kalau gitu ada Mas, jadi ada ya? gini, Hmm?
Fasilitasnya kita banyak. Kita yang tadi saya sebutkan, kita ada seminar dan ada webinar. Oh, Nah, selain itu, kita bekerja sama dengan PPI, jadi pelatihan profit internasional. Kita rekan ya. Nah, jadi pelatihan profit internasional ini menyediakan robot. Nah, jadi biasanya kita arahkan untuk ke sana. Gitu, olahragannya untuk ke sana Mas. ya. Oke, benar. Jadi jangan Mhm, ragu-ragu ya sahabat trader untuk membuka akun di GK Invest karena dia yang pertama menggunakan spread yang rendah, terus komisinya juga rendah dan juga ada apa namanya mempunyai legalitas hukum dan juga kantornya juga apa namanya strategis karena di Kuningan ya BK ya kantornya ya. betul. Mas, satu lagi ini saya Ya, lupa. oke betul Nah, BK. di GK Invest ada free swap, Mas. Jadi Ada free swap. satu-satunya broker, Hmm. betul, satu-satunya broker yang memberlakukan free swap. Kalau misalnya swap, itu kan semua broker pasti ada ya. Oke, semua pasti ada Nah, BK. di kita ada akun syariah yang Hmm. mana dengan deposit 2.000 berarti kan 20 juta ya. Ya. Nah, itu sudah mendapatkan fasilitas free swap. Jadi It- mau nginep berapa malam pun itu tidak dikenakan biaya inap sama sekali. Itu baru apa gimana BK? Itu baru beberapa bulan yang Oh, lalu. beberapa bulan. Itu syarat-syaratnya kira-kira Mhm. apa-apa aja nih BK? Biar sahabat trader yang di luar sana mengetahuinya baik Kak. Kalau syaratnya sih seperti yang saya sampaikan tadi harus buka akun di GK Invest, cuma minimal depositnya 2.000 nih, Mas. 2.000 dolar. Baru bisa, udah Hmm. $2.000. Itu saja sih. Nanti kan Tapi di sini kan kita bisa hmm, pakai berarti ada margin apa? level juga berarti. Selain bebas komisi free swap ada margin level juga berarti sama. Sama, Sama juga 10% juga. 10% Kalau juga. kalau itu kan udah ketentuan kan, udah Iya fix. betul, udah fix. Mmm, Ada penambahan lain baik Kak? udah itu aja yang paling Oke. menonjol ya itu karena broker lain tidak mempunyai free swap. Berarti di setiap broker itu mungkin ada yang namanya kelebihan juga ya BK ya. Mungkin yang Betul, kelebihan kan yang di ada pasti kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap broker kan, betul baik Kak. gitu. Cuma kan kalau kalau misalnya klien nih, klien yang memang serius mau belajar trader pasti kan memilih-milih juga mana broker yang bagus untuk mereka. Betul betul baik Kak. Selain juga kan ibaratnya intinya gini baik Kak. Para trader itu kan melakukan transaksi di dunia forex ataupun dunia indeks ya. Pasti Mhm, menginginkan yang namanya profit, benar nggak baik Kak? betul. Ya demikianlah Betul. obrolan singkat saya dengan Mbak Ika selaku sales eksekutif dari PT Global Capital Investama. Mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader di sana dalam melakukan pembukaan akun ya. Dan saya ini apa namanya saya anjurkan kembali apabila sahabat trader ingin memilih broker yang baik dan yang bagus, yang mempunyai apa namanya mempunyai kantor yang benar-benar legal, mempunyai badan hukum dan mempunyai aturan-aturan maupun trading rules yang jelas, silakan. Oke, demikianlah apa namanya pembicaraan yang saya lakukan melalui via Zoom. Mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Sampai berjumpa lagi Oke. di video-video berikutnya Mbak Ika ya. Ya, Ya, terima ya kasih, terima Pak. kasih Mbak Ika.